mereka itu. Otaknya udah rusak itu. Waduh, Bicara Pak. kacau Nggak ini. apa-apa. Tugas kita ini memang berat, nggak apa-apa. Pak Kaira, begini ya Pak ya. Pak Kaira begini. Musa itu adalah manusia, Pak. Iya, Bukan malaikat, betul? betul. Nah, Allah sendiri, Tuhan sendiri yang bilang kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tuh, engkau ini Musa, tidak tahan memandang wajahku, ku ini Tuhan. Ya, Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. ya, Ah, Musa ini orang atau bukan orang? manusia. Orang atau bukan orang? Manusia, orang. Ya, manusia itu orang atau bukan orang? Manusia, Orang atau bukan orang? orang. Orang. Nah, kira-kira setelah melihat itu Musa hidup atau mati? Faktanya Alkitab melaporkan Musa itu bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sendiri laporannya adalah Mana ayatnya? Mana ayatnya Musa melihat Tuhan? Mana? saya tidak Mana ayatnya? ayat. Saya tidak menghafal ayat, tapi saya pastikan Saya pastikan gimana memastikan yang nggak tahu ini. Kalau memastikan itu harus tahu, Pak. ketik saja Keluaran baru di situ berhadapan muka dengan Tuhan. Bang Andi, kayaknya bocor ini. Saya tambal dulu ya, lanjut. Jadi gini Pak Kaira, kami ini udah hatam itu ya Pak. Gini loh Pak, mungkin Pak masuk Pak Kaira, Pak Ardiansyah, Nabi Musa nggak bisa melihat wajah Tuhan. Jadi Nabi Musa itu nggak melihat wajahnya, mungkin dia melihat kakinya kali, jadi masih hidup gitu Pak Ardiansyah. Bukan wajahnya yang dilihat, kakinya kali. Lanjut yang lain aja deh. Aku izin dikecilin aja. Aku lanjut sholat isya dulu ya. Lanjut teman-teman yang lain. Bang Hadi lanjut ya atau yang lain silakan. Gitu ya Pak Kaira ya. 3 ayat 11. Ya udah cukup ya. Jadi kita udah paham Pak Kaira. Kita lanjut ke. Keluaran 33. Ya udah. Kita udah paham maksud Anda. Kita di sini bijak kok. Kita toleran bahwa ya Anda seperti itulah kan gitu ya. Iya. Sekarang kita maju sedikit. Kita maju aja udah. Menurut Pak Kaira, ya, yang dilihat Abraham itu Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda yang dilihat Abraham itu? Ya, kalau melalui pengakuan Alkitab ya dia itu dikunjungi oleh Tuhan. Kalau Tuhannya orang Kristen itu yang dilihat Abraham. kalau yang dilihat Abraham itu ya Tuhan. Ya, siapa nama Tuhan itu yang dilihat Abraham? Namanya pada saat itu Tuhan masih mengatakan aku adalah aku. Belum jadi- secara spesifik kenalkan diri. Jadi Tuhan tidak bernama ya Pak ya? Bukan tidak bernama, nggak boleh begitu, saudara. Terus siapa namanya Bang? Waktu masa sama si Abraham menyatakan namanya. Bahkan di awal pertemuan dengan si Musa, Tuhan juga belum menyatakan. Guru berisik, guru. Ini guru. Menurut Pak Kaira, ya Tuhan Pak Kaira siapa sih namanya Tuhan Pak Kaira? Itu nama saya sebenarnya. Tuhan Anda siapa namanya? Ya, Tuhan Pak Kaira siapa? kalau kami dalam bahasa kami menyebutnya Naibata. Naibata itu siapa Bang? Itulah yang kami sebut untuk memanggil Tuhan kami. Naibata itu siapa Bang? Itulah yang maha tinggi itu kami sebut. Nah, itu hasil dari pengajaran Nomensen sama suku kami, suku Batak. Jadi yang dilihat Abraham itu Naibata. Yang dilihat si Abraham itulah yang kami yakini Naibata. Hanya pada saat si Abraham, Naibata itu belum menyatakan nama papanya, proper name-nya. Terus siapa? Kalau ditemui Abraham itu belum ada proper name-nya. Terus siapa yang, ntar dulu Bang, dengerin dulu Bang. Kalau yang dilihat Abraham itu belum ada proper name-nya, siapa yang memberi nama Naibata itu Bang? Siapa yang memberi nama itu? Ya itu kan sesudah abad keberapa lah aku bilangnya, datangnya tahun berapa? Jawab dong Bang, yang memberi nama itu Nomensen gitu loh, orang Jerman. Aku nggak penghafal aku.
Ya kan tadi ada abang ngomong. Nah, yang membawa itu kan Nomensen dari Jerman bang. Tadi anda ngomong. Ya, mereferensi apa lagi aku nggak bisa hafal ini tahun berapa. Iya, enggak saya nggak minta tahun. Jadi Pak Kaira yang memberi nama tuannya yang dilihat Abraham itu adalah orang Jerman namanya Nomensen. Nama yang dilihat Abraham itu adalah Naibata. Betul ya Pak? Itu kisahnya saudara, janganlah dibengkok-bengkokkan. Terus siapa yang beri nama Naibata itu? Nomensen itu datang ke suku kami, katakanlah sekitar tahun 1400 gitu, dan dia Jadi nggak apa-apa. menyesuaikan bahasa kami, dan muncullah sebutan Naibata. Dari mana dia ambilnya nama itu ya aku yang nggak tahu, pokoknya Oke, nggak tahu. Baik. kenallah itu sebagai Naibata. Ya udah, Bapak nggak tahu. Oke, sekarang kita maju. Jadi yang dilihat oleh Abraham waktu itu belum punya proper name. Ya, Tapi dengerin dulu, belum kelar Bang. Jadi yang dilihat Abraham itu belum ada proper name-nya. Aku adalah aku. Tapi 1400 pada tahun 1400 diberilah nama Tuhan yang dilihat Abraham itu Naibata. Betul? Nomensen. Iya. Ya tadi kan udah bilang Bang Nomensen. Jadi Nomensen tahun 1400 Masehi memberi nama Tuhan yang dilihat Abraham itu Naibata. Susah juga nih si kamu, kita ngomong kamu juga ngomong. Gitu loh. Jadi yang memberi nama Naibata adalah Nomensen pada tahun 1400 yang dilihat Abraham itu, betul? Dalam bahasa kami. Oke, iya bahasa kamu lah, masa bahasa saya. Oke, sekarang di situ ada 3 orang Bang yang turun. Di antara ketiga orang itu, apakah ketiga orang itu Tuhan semua atau cuma satu Tuhan Bang? Saudaraku Handi Celebes 570, kan tadi sudah aku katakan, ketika kita bicara soal yang maha kuasa itu, janganlah membatasi otak kita dengan numerik 1, 2, 3. Kalau dia mau wujudkan dirinya sebagai satu peleton itu pun bisa juga itu. Artinya kita jangan berpikiran 1, 2, 3 itu saya bilang. Itu tadi sudah saya sampaikan sama saudaraku. Ketika kita bicara DT namanya. Gini Pak Kaira, berapa orang sih yang menemui Abraham? 3 orang. 3 orang. Apakah ketiga orang itu Tuhan semua? Bang? Ya, Kan ada angka 3 ini yang menemui Abraham, Iya. 3 orang. Ya kan bisa. Terus iya betul. Ya, boleh nggak saya tanya Bang, ketiga orang ini apakah Tuhan semua atau cuma satu Iya. Tuhan? Iya. Oh, jadi ada 3 Tuhan yang menemui Abraham. Lah, itulah aku bilang premis abang nggak boleh A sama dengan B, B sama dengan C berarti A sama dengan C. Kan Itu tertulis ada angkanya Bang 3. iya, itu otak manusia itu. Kita gini ya, kalau kita memaksakan pikiran kita untuk kita sama, nggak bisa kita gitu bicara agama Bang. Saya kan nggak maksa Abang. Berdasarkan argumentasi Abang Kaira tadi mengatakan, dengerin dulu Bang. Ya, Tadi Abang yang ngomong sendiri lu. Ada 3 Silakan. orang menemui Abraham. Ya. Abraham bisa melihat Tuhan. ya. Kan ditanya, apakah ketiga orang itu Tuhan semua atau bukan? Nah, pertama abang bikin premis tadi, Abraham melihat Tuhan. Itu pun kurang tepat bahasanya. Jadi Abraham tidak melihat Tuhan. Akan terus berkesimpulan gitu. Macam mana pikiran abang ini? Jadi, kalau begitu saya tanya ulang. Apakah Abraham, bilangnya gitulah. kalau begitu saya tanya ulang Bang. Ya, Bang, harusnya kalau orang gimana ngomong itu gitu. dipegangin Bang, dipegangin gitu. Harusnya Apakah, gimana bilang gitu. apakah harusnya Abraham, Bang dengerin. Apakah Abraham waktu itu melihat Tuhan atau tidak? Abraham melihat 3 manusia, sosok manusia. Kenapa dirubah-rubah? Oh berarti Abraham tidak melihat Tuhan.
Abraham melihat 3 sosok manusia. Oke, ya berarti yang dilihat manusia bukan Tuhan ya. Betul, tapi manusia yang 3 itu adalah teofani dari Tuhan yang kuasa itu. Oke, jadi Abraham hanya melihat manusia, bukan melihat Tuhan, betul? Bang, Bang, Ya. Aku jelaskan dulu ya. jangan dijelasin Bang, udah jelas kok. Enggak jelas dari bahasanya Handi Selebes. Aku menyimpulkan enggak mau memahami pikiran saya. Coba Sampai- keluarkan pikiran Anda Bang. Emang Abang masih bisa mikir ya? Ya coba berpikir Bang. Kita mau dengerin. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan itu punya kuasa untuk membuat dirinya bisa dialami manusia. Jadi kita janganlah menyimpul-nyimpulkan apa yang dikatakan saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Sama dengan aku tidak akan berani aku menyimpul-nyimpulkan isi Al-Quran itu. Padahal aku punya pertanyaan satu saja. Mohon dijawab karena aku lagi punya misi mau menuliskan. Jangan dipindahin dulu topiknya Bang. Ini topiknya apakah Tuhan bisa dilihat? Jangan dipindahin topik dulu Bang. Nah, aku jawab Ya. sekali lagi ya. Jangan dulu Bang, gantian bicara dulu Bang. Gantian bicara dulu Bang. Kan ada Bang, Abang kan udah panjang ngomongnya, nggak ada yang motong gitu ya. Bukan, ya. Tadi ada 2 data, Kejadian 33:20, Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhan. Siapapun yang bisa melihat wajah Tuhan dia mati. Menurut Musa. Di Kejadian tadi itu di Keluaran, terus di Kejadian 18 Abraham menerima tamu 3 orang. Dari awal tadi Anda mengatakan itu Tuhan, tapi Anda cabut lagi bukan Tuhan. Jadi memang pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Terakhir Bang, apakah Abraham waktu itu yang dia lihat adalah A. Tuhan, B. manusia? Silakan Bang. Dari pertanyaan saudaraku, aku simpulkan saudaraku Selebes enggak paham yang kujelaskan. Justru saya bertanya Bang biar Anda paham. Masa Gimana bertanya lah? nggak paham? Gimana Abang ini? Pertanyaan kok nggak paham? Aku gini loh. Kecuali saya menjawab. Nah, ini iya Bang Selebes mohon dipahami ya. Ya silakan Iya. Bang. Kasih Aku kan paham saya Bang. Aku kasih paham lagi ya. Manusia itu punya mata yang sangat terbatas. Dia punya mata yang tidak akan sanggup melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu mampu membuat dirinya terlihat oleh siapa yang dia kehendaki. Contohnya Musa pada kesempatan tertentu. Begitu juga Abraham. Nah, itu tidak usah berarti itu aja. Contohnya pada suatu hari Abraham dikunjungi oleh 3 pria yang Kristen yakini itu adalah perwujudan teofani dari Bapa yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang kuasa itu. Jadi dia berteofani sebagai manusia. Tapi Oke, cukup, ada satu- cukup Bang, panjang Bang. Jadi kesimpulannya yang dilihat Abraham itu adalah A. Tuhan, B. manusia. Tuhan yang berteofani sebagai manusia. Baik, baik. Mengenal itu sebagai Apa arti teofani Pak? teofani itu artinya menyatakan diri sebagai apa yang dia kehendaki. Menyatakan diri atau menjelma menjadi manusia Pak? Kalau teofani itu mewujudkan dirinya itu sebagai sosok yang bisa kita kenal. Oke, baik. Jadi Tuhan berwujud menjadi manusia, betul? 3 orang pria. Oke. Jadi Tuhan berwujud menjadi 3 orang, betul? Iya, 3 laki-laki. Iya. Jadi Tuhan Anda berwujud menjadi 3 orang dilihat Abraham, betul? Betul. Oke.
setelah Tuhan Anda berwujud menjadi 3 orang dilihat manusia, apakah 3 orang ini masih Tuhan kah atau manusia utuh? Silakan Pak. Iya, pada saat itu ketiga orang ini mengatakan kepada Abraham bahwa di tahun depan istri. Saya nggak nanya tujuannya. Saya nggak nanya tujuannya, Bang. Dengar. Saya ulang ya. Saya lebih ngerti tujuannya kemana Pak ini. Saya lebih paham. Jadi gini loh. Jadi Tuhan Anda berteofani, berwujud menjadi 3 orang. Ditemui Abraham. Pertanyaannya Pak. Setelah Tuhan, dengerin Bang, dengerin. Setelah Tuhan Anda berwujud menjadi 3 orang, apakah 3 orang ini orang asli atau dia Tuhan? Silakan Bang. Orang layaknya manusia, orang asli. Berarti yang dilihat Abraham bukan Tuhan, tapi dilihat Abraham adalah manusia, betul? Betul, tapi Abraham mengenal itu sebagai Tuhan. Memang Anda habis teleponan sama Abraham. Bukan dari situ, dari ayat-ayat berikutnya. Itulah Anda kan habis teleponan WA sama Abraham ini. Anda lebih ngerti sih kepalanya Abraham. Celebes. Parah Bang ini. Celebes. Kita ini kan di dunia maya. Saudara kan nggak kenal saya siapa. Sebenarnya saya ini siapa? Apakah saya orang awam yang tidak berpendidikan? Apakah saudara... Gak usah kemana-mana Bang, gak usah ke personal. Gak usah Bang. Gak usah Bang. Artinya, kok enggak usah? Artinya kita harus belajar saling menghargai, hormati. Ya cukup ya Pak Khaira ya. Saya hormati Anda. Ya terima kasih. Abang sangat-sangat cerdas menurut saya. Ya, abang pinter. Saking pinternya abang, dengar dulu Bang. Saking cerdasnya abang bisa mengetahui isi kepalanya Abraham. Bukan, itu dari ayat-ayat berikutnya, saudaraku. Bukan saking cerdasnya saya. Memang kalau saya secara akademis, orang mengakui saya sebagai orang yang cerdas. Wih, mantap. Secara akademis cerdas. Baik. Itu bukan dari itu. Memang dari ayat-ayat sebelumnya, siapapun kukira bisa mengerti itu. Bang, abang tahu nggak maksud 3 orang itu menemui Abraham itu awal mulanya, asbabul nusulnya awal mulanya apa, tujuannya apa, endingnya kemana? Abang tahu nggak? Ya kalau kita membacanya mudah-mudahan saya sangat mengetahui. Anda udah baca belum? Sudah kami diskusikan dengan siapa ini sih? Enggak, Anda udah baca nggak Kejadian 18:1 sampai 25? Sudah. Apa asbabul nusulnya? Apa sebabnya 3 orang ini turun? Terus apa tujuannya? Dan apa kesimpulannya, Bang? Ya mereka mau menyampaikan kabar baik bahwa istrinya yang mandul itu yang sudah mati haid di tahun depan itu akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan bahkan mereka perintahkan supaya dikasih nama. Oke. Itu dengan si Abraham juga. Apa yang terjadi? Percakapan apa yang dilakukan Abraham? Dan apa yang dilakukan Abraham? Bagaimana cara menjamu tamunya? Dan apa yang dilakukan oleh Sarah waktu itu? Iya, Abraham itu percaya dan Tuhan itu memandang itu sebagai iman yang besar dari Abraham. Karena itu abang belum baca ini kok ngomong, Anda belum baca isinya. Dengarkan, Abraham, aku akan mengadakan perjanjian denganmu dan akan diteruskan kepada keturunanmu. Inilah dari pihakku. Aku tidak lagi menyebutmu Abram tetapi Abraham. Dan hendaklah kau juga menamai istrimu itu Sarah, bukan lagi Sarai, ya. Kau akan jadi bapak bangsa-bangsa. Dan dari pihakmu kau harus mengarit kulit ketanmu. Setiap anak yang... Abang ini belum baca kok ngejelasin, Bang. Pusing. Saya pusing loh, Bang. Kalau abang belum baca tapi ngejelasin gitu loh. Untuk diarit. Heran orang kok begini diskusinya amat. Budak-budak yang kau beli atau yang
datang ke rumahmu. Itulah Abang baca dulu dong Kejadian itu, baru Anda jelasin. Semua penjelasan Anda itu nggak ada yang tepat loh. sudah aku baca berulang-ulang. Ya kalau begitu Anda sudah baca, ya ketiga orang ini sesudah menemui Abraham dia kemana? Ya, mereka melanjutkan perjalanannya dan terus terang kepada Abraham apa misi mereka, yaitu Apa? menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, lalu Oke. di situ ada perdebatan atau permohonan Abraham. Masakan Tuhan itu menghancurkan andai kata ada sekian orang bagaimana? Nah, di situ terjadi transaksi. Akhirnya ya sebelum banyaklah kejadiannya, bahkan mereka menemui Lot dan di situ ada juga kejadian di mana para utusan Tuhan Itu tiga orang tetap berjalan, cuma satu orang yang jalan. di mana satu orang berjalan, Kan ada tiga orang menemui Abraham, Bang. tiga-tiga berjalan. Tiga-tiga berjalan, yakin? Ya, Tiga-tiganya ya, Bang ya. sebentar dulu. Mungkin satu ada lagi. Ya, saya nggak ingat, terpaksa harus buka lagi ya. Ya memang harus Anda baca dulu karena semua yang Anda ngomongin itu waduh nggak benar semua, Bang. Kalau nggak mungkin nggak dengar semua. Tapi kalau soal apa ya bisa saja. Gimana mau benar kalau dari awal udah keliru benar. Udah keliru, aduh. Namanya juga kesaksian yang kita sudah baca tahun 87. Ya wajar saja kalau aku lupa. Karena ini saya baca sekitar tahun 87 waktu. Bush, tahun 87 baru dibahas lagi sekarang ya, Bang ya. Iyalah, awak kan sekarang udah makin tua ya. Oh, gitu. Lupa. Iya ya, Bang. Kita maklumi, Bang. Sudah mendekati pensiun. Sebenarnya Oke, udah oke. pensiun, tapi bagaimana lah. Nah, kantor masih membutuhkan saya ya. Oke, Saya Bang. kerja. Makasih, Bang. Sekarang eh, kita beranjak. Ini saya nggak debat Anda loh ya. Saya cuma ikutin aja. Menurut Anda, Bang, orang Kristen itu kan nama Tuhannya adalah Yesus, gitu ya, Bang ya. Apakah ketiga orang itu salah satunya adalah Yesus, Bang? Penemui Abraham. Saudaraku Andi Selebes, kan saya berulang-ulang katakan kepada saudara, setiap kita membicarakan Henry. Tuhan, Iya. Pak Hendri, kita Iya, Bang. punya otak Ya, dikondisikan jangan bicara dibatasi dengan angka-angka. saya pembahasannya Contoh ya itu saudara, merambat coba aku tanya kemana-mana, dulu Pak. saudara. Bareng-bareng ntar lu. Pak Kaira diam aja dulu ya. Ini ada yang mengganti ini. Kenapa, Bang Ren? Bukan menggantikan, itu meluruskan cara berpikir Anda itu loh Pak. Loh, saya nggak mikir, Bang. Saya nanya kok. Gimana Pak, sih? ini temanya apa Tuhan bisa dilihat. Ya, menurut Anda bisa atau tidak? Terus Anda menyebut tentang Alkitab orang Kristen. Nah, menurut Anda Tuhan bisa dilihat atau tidak? Iya, saya kan tadi kan tidak mengikuti. Sama. Ya, makanya saya tanya dari awal nih, dengerin. Topiknya Saya adalah bicara dulu. Saya bicara dulu. ya Anda Tadi dengerin ada- dulu topiknya. Enggak, ya saya Apa? sudah tahu itu maksud Anda itu apa Tuhan bisa dilihat. Iya, jawab. Iya, jawab. Nggak usah pakai pengantar. Loh, ada bahas dari tadi Kak di Kejadian 18 toh. Iya. Iya. Hmm. Anda berkati bukan orang Kristen kan? Ya. Iya. Bagaimana Anda bisa timbul pertanyaan dengan apa Tuhan bisa dilihat dengan ayat Alkitab orang Kristen di Kejadian 18 itu loh. Ya kalau begitu kesampingkan aja kejadian, kita pakai komik Kopinho aja, Pak. Cara berpikir Anda, Pak. Oke, Anda kalau membuat- begitu saya ambil buku Tatang Sutarman aja. Saya pakai Dengarkan dulu, buku saya. Semua orang bicara dulu. Memang Anda bicara? Satu-satu bicara, dengarkan. Makanya saya kan mati Ya jawab. silakan baca Kejadian 18, Bang. Silakan baca. Loh, ini saya baca, ini adalah kalau dalam kekristenan ini ya, di situ adalah itu perjanjian Allah kepada Abraham, mengulangi perjanjiannya kepada Abraham. Topiknya harus tahu. Topiknya apa, Pak? Allah punya janji kepada Abraham dan Sarah. Dan sebelumnya itu adalah anak yang dilahirkan dulu Ismail dari pembantunya atau Kan bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah
Iya, Anda nggak ngerti ini, dengerin. Panjang Anda ini. Yang dilihat Abraham itu Tuhan atau bukan, Pak? Itu dulu. Yang dilihat Abraham Tuhan atau bukan? Bukan, belum membahas tujuannya dulu apa dia datang 3 orang itu. Jangan bahas tujuan dulu. Yang dilihat Abraham Tuhan atau bukan? Itu dulu, Bang. Baru masuk ke tujuannya apa dia datang menemui Abraham. Silakan, Bang. Yang dilihat Abraham Tuhan atau bukan? Silakan, Paran. Jangan melompati topik, Pak. Langsung ke materinya di dalam. Aku udah hatam isinya itu. Ayo, Bang. Yang dilihat Abraham itu Tuhan atau manusia? Silakan jawab dulu itu. Setelah Anda jawab, ya, silakan. Kristen, boy. Yang dilihat Abraham Tuhan atau bukan? Itu salah berpikirnya sampean itu. Loh, saya nggak mikir ini loh. Kalau Anda menjawab tema itu apa, Tuhan bisa dilihat dari perspektifnya Al-Quran, bukan Apa sih Pak, ini katanya diskusi. Pak, pertanyaannya sederhana. Abraham waktu itu melihat Tuhan atau melihat manusia? di Al-Quran. Kamu di Al-Quran ini mah tambah sakit ini. Ini malah sakit ini. Itu nanya tetap Kristen. Nanti aku saya jawab. Pertanyaannya apa, Pak? Makanya itu saya luruskan tadi, cara berpikir Anda sudah salah. Saya lagi nggak mikir, saya lagi nanya. Maka itu jangan bahas tentang Alkitab orang Kristen. Saya nggak bahas, saya lagi nanya, Anda lah yang bahas. Sekarang di Kejadian 18 itu Abraham melihat Tuhan atau melihat manusia? Baca dulu keseluruhannya, Mas, dari ayat 1 sampai ayat. Saya udah baca, saya cuma nanya dulu. Saya nanya. Harusnya Baca dulu. Lu nggak perlu membaca kalau mau nanya. Justru Anda lah yang membaca baru menjawab. Kenapa Anda bisa memberi tema itu? Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Ya terserah ke orang lah. Ngapain lu salahin tema? Ya sih, bodoh goblok sampean. 1 Korintus 4 nomor 10 apa itu, Pak? 1 Korintus 4:10 itu Kristen bodoh karena ke Yesus. Ya, situ yang bodoh, Mas. Loh, Yesus yang ngomong kok. Alkitab yang menurut Anda itu menjatuhkan Paulus, Bang, 1 Korintus 4 nomor 10, Paulus berkata, Anda bodoh karena Kristus. bukan situ yang bodoh, Mas. Orang Paulus yang ngomong kok. Agama Anda saja belum tentu Anda hafal, apalagi Anda yang Paulus yang ngomong itu, Anda itu belum karena Yesus. Kesempatan orang Jawa. anak agama Islam kok kepo yang ngurus agama orang kaya. Ini siapa yang ngurusin sih? Daripada saya ribut sama Anda turun aja. Saya bicara baik-baik loh. Anda mengatakan langsung saya bodoh gitu loh. Padahal di Bible Anda sendiri Anda yang bodoh loh. Jangan mengutip ayat Anda kalau diskusi. Setiap Anda taruh lu bang. Jadi setiap Anda mengeluarkan kata-kata tidak pantas, di Bible itu ada, Bang. 1 Korintus 4 nomor 10, di sana tertulis, itu siapa yang bodoh karena Kristus. Ada datanya. Jadi jangan menyerang personal. Nggak paham. Ya, sekarang nanya gimana sih kalian nih? Coba saya nanya baik-baik loh tadi. Itu kekristenan tidak bisa untuk didebatkan, Mas. Ya kalau nggak bisa debat nggak? Ya kalau nggak, ya ngapain lu naik di sini kalau nggak mau diskusi? Bukan Anda kan memberi tema apa Tuhan bisa dilihat. Ya bukan saya yang ngasih, saya nulis. Anda kutip Alkitab, orang kita salah. Terus pakai apa diskusinya, Bang? Pakai Al-Quran sampai saya akan jawab juga. Nah ini nggak membahas Al-Quran. Loh, Anda bahas apa? Ini apakah Tuhan bisa dilihat? Menurut agama Anda bisa dilihat enggak? Tidak bisa. Ya sudah, nanti kalau saya akan jawab, saya jawab. Nah sekarang pertanyaannya, menurut Anda, orang Kristen, Mas. Menurut Anda Tuhan bisa dilihat nggak? Hah? Menurut Anda Tuhan bisa dilihat? Saya mau tanya balik, agama Anda bisa dilihat, enggak bisa kan? Kok agama dilihat? Jangan Ya, agama Anda tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa dilihat kan? Tidak bisa, udah turun lah, nggak nyambung dia ini. Emosi-emosi dia. Otentik. Nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Assalamualaikum Prof. Mario. Silakan yang lain. Kok jadi nggak nyambung gitu loh ngomongnya, marah-marah melulu. Iya aneh. Ini benar Bang Andi, seorang sejarah filsuf Yunani abad kedua pernah mengatakan begini, Bang.
janganlah masuk ajaran Oten, karena ajaran Oten hanya untuk orang-orang bodoh saja. Dan itu saat berkorelasi dengan 1 Korintus 4 ayat 10 tadi. Oten bodoh karena Kristus. Itu benar, Bang. Itu di dalam buku Sejarah Filsafat Barat. Lanjut, Bang. Saya ingin menambahkan aja. Iya, dia menyerang personal. Saya bodoh. Loh, kalau saya bodoh, ya nggak apa-apa lah. Tapi Anda lebih bodoh. Kalau saya bodoh, Anda yang mengatakan ya wajar. Karena maaf, ya orang bodoh memang mencari remis. Kenapa? Karena memang Anda begitu. Datanya ada di Bible kan gitu. Sekarang kita kembali ke topik. Apakah Tuhan bisa dilihat? Ya jawaban. Kalau umat Islam itu, iya, Sang Pencipta itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan gitu, terbatas pandangan Andi, kita. Kamu masih ingat kan perbedaan makna Tuhan di dalam konteks Nggak usah ke kekristenan? sana. Perbedaan Tuhan Kalau itu nggak ya. kesana, itu kan memang Ini itu nggak yang membahas kamu kata bahas. Tuhan. Aku buang Itu kan yang kecil. sedang dibahas. Apa Tuhan bisa Mas dilihat? Andi. Kamu Iya. masih bisa bedakan nggak Tuhan dengan Allah? Ya Tuhan itu yang disembah, Allah itu nama yang sembahan. Allah itu Tuhan siapa bukan menurut Anda? sesembahan bagi orang Kristen, bukan. Tuhan itu adalah suatu gelar. Itu kan berasal dari kata kurios atau Lord. Jadi Kalau kalau theos, Lord atau kalau kurios theos itu artinya bisa apa, Bang? diselamatkan kepada Kalau teos artinya apa? apa? Kalau teos, Theos itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu Allah. ini ada mau kiper. Ini nih korban LAI semua nih. Teos Bukan ke Allah gitu. kiper, nenek bukan yang kiper. Theos Theos itu Allah gitu. diterjemahkan Allah. Allah itu bahasa apa? Kalau kurios Ini itu terjemahkan Tuhan. korban LAI ini Jadi kurios. bisa Tuhan. dibedakan. Kurios dan Theos itu dua Saya hal tanya yang dulu. berbeda. Kalau teos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? God, God itu kalau ke bahasa Indonesia apa? Allah. Coach lu. Kamu ketawa. Gimana ini teman-teman? Jadi Kok apa? jadi malas kayak kok jadi nggak berilmu Ya, semua jadi gitu loh. apa? Sekarang saya mau tanya Anda kamu. buka Kalau Google God diterjemahkan Translate, ke Anda buka bahasa Google Translate sekarang Anda tulis buka bahasa kita bahasa Indonesia. God itu bahasa Indonesia apa itu? Mas Andi. Ngarang-ngarang. Ntar dulu Pak Kaira, ini ada orang pintar naik nih. Pak ini Kaira diam Andi dulu ini ya. tahu deh. Iya saya memang saya tahu Bang. Jadi kalau God itu, Iya. kalau God menurut King James Version, God itu Allah ya Bang ya? Iya Bang ya? King James Version menurut Alkitab bahasa Indonesia, Iya ini saya God pakai bahasa itu Inggris diterjemahkan sedikit. sebagai Allah. Dengerin. Di King Kalau James, di King James- King James KJV, Version itu God. ada God. Ya, ada kata God di Ya, sana. betul. Dari Theos. Theos menjadi Ya. God ke bahasa Inggris. Nah, God ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Bang? God ini terjemahkan sebagai Allah. Ke bahasa Indonesia. Iya dong. Jadi apa? Menurut kamu apa? Tuhan. Kok ketawa? Menurut kamu apa? Ngawur. Ya Tuhan lah Bang. Ya ampun ini orang. God itu Allah. Allah itu siapa? Nah, kalau kamu tanya Allah itu siapa, itu beda lagi jawabannya. Karena God Bang, itu saya udah berbicara capek ketawa. substansi. Kamu Jangan masih ingat hibur, nggak? jangan hibur kami lah dengan Karena God beginian itu begini. atau ilah itu Allah itu Iya. berbicara tentang hakikat. Bus Betul hakikat kan? lagi. Masih ingat nggak? Gini aja deh Bang. Loh. Bang, Tuhan Anda siapa sih? Tuhan kami, Mm-mm. Tuhan kami Yesus Kristus. Terus Allah itu siapa? Allah itu ya Tuhan Allah. Loh, katanya Yesus Tuhanmu. Allah. Yesus itu Tuhan dalam arti dia gelar, memiliki gelar sebagai Tuhan, yang makna Tuhan itu adalah penguasa. Yesus penguasa. Yesus Itu makna penguasa. Tuhan. Yakin Yesus Ya. penguasa? Yakin. Waktu dia bayi dia penguasa ya? Ya dia penguasa. Apa yang dikuasai Yesus Dari waktu kekal bayi? sampai kekal dia penguasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Segala-galanya apa yang ada di Dia mungkin bisa, ini. memang udah bisa merangkak dia waktu bayi. Oh, ya kamu harus lihat dong apa namanya kronologinya. Kronologinya Yesus apa? itu kan firman Allah. Yesus itu Oh. firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Waktu dia bayi dia, Jadi kamu dia lihat waktu dia bayi, preeksistensinya. waktu dia bayi dia maha kuasa nggak? Maha kuasa di dalam hakikatnya sebagai firman.
Terus apa yang dikuasai bayi itu? Semuanya. Emang dia bisa Karena ngomong, tidak Bang? ada satupun yang tercipta di dunia ini tanpa firman Allah. Jadi bayi ini berkuasa ya? Dan Yesus adalah firman Allah itu. Oh, jadi bayi ini maha Itu yang kuasa. kamu harus pahami. Iya, saya Iman tanya. Kristen kan begitu. Iya. Kamu paham nggak? Iya, bayi ini maha kuasa ya? Maha kuasa dalam hakikatnya sebagai firman. Apa yang dikuasai bayi itu? Segala hal. Kenapa? Dia bisa pergi jalan sendiri bayi ini. Umur 2 tahun, 2 hari. Pak Dance. Pak Dance nggak tahu ya. Hadis lebih ini paling takut sama saya. Segala hal. Tapi di dalam kemanusiaannya dia menjadi terbatas. Karena dia mengambil kodrat kemanusiaan. Oh, berarti Kodrat tidak kemanusiaan ini kan terbatas. berarti tidak maha kuasa dong. Kamu nggak mendengarkan yang saya bilang. Nah. Hakikat dia sebagai firman itu maha kuasa. Tapi kodrat dia sebagai manusia menjadi terbatas. Oh, berarti Jadi Yesus ini dalam pandangan orang Kristen. berarti Yesus dengerin, berarti Yesus ini dia maha kuasa dan tidak maha kuasa. Betul kata Pak Lamsen ya? Dia maha kuasa dalam kodratnya sebagai Allah yang menjelma. Ya, sebagai bayi maha Tapi kuasa dia nggak? menjadi terbatas dalam kodratnya sebagai manusia. Ya benar, menurut Gitu. Pak Lamsen, Yesus itu maha kuasa dan tidak maha kuasa, betul? Lamsen siapa ya Lamsen? Ya Lamsen Laibaho lah. Menurut Anda sama loh pendapat Anda. Yesus itu maha kuasa dan tidak maha kuasa kan gitu Bang? Betul ya? Jadi Yesus itu harus dilihat dari dua sisi, bro. Iya, dua sisi. Naturnya itu dua. Iya dua. Iya. Satu maha kuasa, satu Dia tidak maha kuasa. dalam hakikatnya sebagai firman, tetapi dia menjadi terbatas dalam hakikatnya sebagai manusia. Ini kan Iya. sederhana ya. Iya dua sisi Terus dia. masalahnya apa? Ya nggak ada masalah Masalahnya Bang. apa? Jadi Yesus ini dia maha kuasa dan tidak maha kuasa kan gitu. Iya, dari dua sisi yang Iya, dari dua sisi, dari dua begitu. angle yang berbeda. Iya. Tapi menyatu, nggak mungkin bisa. Iya. Dia- Dia bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah gitu. Itulah kodrat dia. Oke, sekarang ini apakah fisiknya Yesus itu adalah termasuk Tuhan atau bukan? Nah, kita harus pahami dulu makna kata Tuhan dalam konteks Nah, kalau saya pindahin, saya hindari kata Tuhan. Apakah fisiknya Yesus itu maha kuasa? fisik itu kan terbatas, bro. Dari tadi kan kita udah bicara. Fisik, Terbatas, iya. baik. Dia bisa Apanya? lapar, bisa capek, bisa iya. haus. Apanya yang maha kuasa dalam diri Yesus? Hakikat dia sebagai firman. Hakikat itu artinya hakikat apa sih Bang? Substansi dia kan, substansi aslinya dia itu kan firman Allah. Hakikat Firman itu Allah ini ini bahasa Indonesia dulu nih Bang. Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu, ya hakikat kan udah bahasa Indonesia, bro. Iya ya, artinya apa? Hakikat itu Artinya udah apa? bahasa Indonesia. Artinya apa hakikat itu? Artinya aslinya dia. Ya, Apanya, pinter. Artinya itu apa adanya dia, itu. hakikat adalah inti dasar keadaan yang Ya. sebenarnya. Oke. Ya, Menurut betul. Anda, Yesus ini keadaan sebenarnya Yesus ini maha kuasa atau tidak? Sebagai firman. Kita harus selalu komplit dalam menjabarkannya. Tidak boleh setengah-setengah seperti itu. Sebagai firman, dia maha kuasa. Karena segala sesuatu ada karena firman. Oke, sekarang gini loh Firman itu Bang. kan bersama-sama dengan Allah. Bang, dan firman itu adalah hakikat Allah. sebenarnya, keadaan Ya. sebenarnya Yesus ini, A maha kuasa, B tidak maha kuasa. C keduanya. Jangan bermain-main kata lah, bro. Kan udah jelas dibilang. Hakikat dia sebagai firman itu maha kuasa. Nah, yang maha kuasa ini mengambil kodrat kemanusiaan. Iya menjadi saya paham terbatas. Bang, Jadi kita dia ini itu ke adalah- hakikat. Abang ini kok Ah. ganti Bang. Ini kan sudah hakikat. Iya, udah jelas. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya pada pribadi Yesus ini, apakah dia maha kuasa? A maha kuasa, B tidak. Dia maha kuasa dalam sisi keilahiannya atau firman, tetapi menjadi terbatas dalam sisi kemanusiaannya. Oke, Begitu jadi cara di dalam menjabarkannya. jadi di dalam keberadaan Yesus ada dua unsur di sana. Satu unsur tidak maha kuasa,
satu unsur maha kuasa, menyatu di dalam hakikat Yesus, betul? Ada dua kodrat di dalam pribadi Yesus. Oke, baik. Dan dua kodrat itu memiliki keunikannya tersendiri. Yang Oke. satu maha kuasa, yang Oke, satu terbatas. baik. Apanyakah di dalam diri Yesus ini yang maha kuasa? Firman, sebagai firman, dia maha Bang, kuasa. Yesus ini terdiri dari jasmani dan rohani. Oke, dia di sini ya. Dia aja. Ya memang dia kita omongin waktu di bumi, Bang, dia ini. Ya udah. Anaknya oke. Anaknya Maria adalah laki-laki. Dia mempunyai jasmani dan rohani. Pertanyaan saya, Bang, sederhana. Yang manakah yang maha kuasa? Anaknya Maria ini A jasmaninya, B rohaninya. Ya kalau dia sebagai manusia nggak maha kuasa, dia menjadi terbatas. Berarti Yesus selama di muka bumi tidak maha kuasa, betul? Sebagai manusia dia menjadi terbatas. Kan dia bilang dia mengambil kodrat kemanusiaan dan merendahkan dirinya atau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Nah, kalau Tetapi begitu, sifat atau kodrat dia sebagai Allah itu nggak pernah berakhir. Dia Saya selalu persingkat, ada di sana. saya persingkat, Bang. Kita paham Yesus pernah menjadi bayi sampai dewasa, umurnya kira-kira 33 tahun, betul ya? Oke. Ya. Selama Yesus di muka bumi, mulai dari bayi sampai 33 tahun, apakah dia maha kuasa atau tidak? Sebagai manusia, kalau kita bicara manusianya, dia tidak maha kuasa. Oke, jadi Dia terbatas. jadi selama dia bernapas di muka bumi, dia tidak maha kuasa, betul? Ya, sebagai manusia yang kita lihat ya. Memang dia manusia, Bang, kan? Iya, manusia. Kan kita Kodratnya udah akui ganda, tadi. kodrat ganda. Jadi saya ulang ya. Ya, Saya ulang ya. Hakikat yang Ya, sebenarnya di dalam diri Yesus adalah ada jasmani, ada rohani. Itu anaknya Maria. Nah, Dengerin dulu, Bang, bukan saya selesaikan gitu. dulu ya. Anaknya Maria adalah namanya Yesus. Jenis kelamin laki-laki. Mempunyai jasmani dan rohani. Betul? Betul? ya sebagai manusia, betul. Iya, anaknya Maria itu loh. Iya. Ya. Udah, terusin Ya, aja. artinya adalah apakah anaknya Maria ini selama hidup di bumi ini 33 tahun, apakah dia maha kuasa atau tidak? Alkitab mengatakan dia mengosongkan dirinya. Kenosis, artinya dia menjadi terbatas. Jadi tidak maha kuasa, tidak maha kuasa. Ya, Ya, makasih, Bang. Itu sih yang saya nanya. Sederhana tuh, Bang, nggak usah debat kita lah ya. ya Kita udah. kan udah lama berteman, Bang. Udah Gimana jelas sih, kan, Bang? bro? Jelas, jelas, jelas. Sebenarnya kamu udah paham, bro. Pura-pura saja kamu. Jadi kalau begitu, Ada lagi? Yesus ini tidak dikategorikan maha kuasa. Terus Yesus sekarang ini, Bang, kan udah nggak ada di bumi nih. Ya, Bang yang otentik ya, udah nggak ada di bumi nih. ya, Sekarang udah naik ke surga kan? Betul ya? Di Markus 16:19 terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, kan gitu ya? betul. Nah, apakah dia di surga udah maha kuasa atau belum? Jadi Yesus ketika naik ke surga itu kan tetap sebagai manusia, tapi manusia yang sudah dimuliakan, yang sudah ibaratnya dagingnya pun sudah bisa tembus tembok gitu ya. Jadi berbeda dengan daging kita yang sekarang. Nah, Yesus di surga itu sekarang masih dalam wujud kemanusiaannya itu, dalam manusia yang sudah dimuliakan. Ya, dia Artinya- berada di samping kanan Allah Bapa. Tapi samping kanan Allah Bapa ini bukan dimaksudkan seperti dua orang bersebelahan. Enggak, saya nggak ngomong gitu, Samping Bang. kanan Allah Bapa ini, ya samping kanan Allah ini artinya dia menjadi raja di atas segala raja yang menjadi kepercayaan sang Bapa yang tidak terlihat itu. Oke. Gini, Bang, otentik. Jadi Yesus di surga ini masih manusia. Dia masih jenis kelamin Iya. laki-laki. Ini masih anak Maria ya, Bang? Tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak Maria ya. Menurut pendapat saya ya, saya nggak tahu dari kepercayaan Katolik atau yang lain saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya dia tidak bisa lagi dikatakan anak Maria, tapi dia sudah sepenuhnya anak Allah yang maha kuasa, raja di atas segala raja. Karena Maria pun akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Itu menurut pandangan saya. Gini, Bang. Hakikat Yesus di bumi dia manusia. Dan hakikat Yesus di surga sama hakikatnya atau udah berubah, Bang?
Oke, Kak, di surga dan di dunia. Oke. Ketika dia naik ke surga, dia sudah di dalam tubuh kemuliaan. Jadi bukan seperti manusia seperti kita lagi, dia terbatas. Dia sudah menjadi mulia, tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Itulah Yesus yang sekarang yang ada di surga itu. Dia masih berbentuk manusia toh bang? Beda. Masih jenis maaf ya, masih berjenis kelamin laki-laki kan bang di surga itu Yesus? Masih jenis Iya, wujudnya masih manusia, wujudnya tapi wujudnya itu sudah dikatakan sebagai manusia yang dimuliakan, tubuh kemuliaannya. Gitu. Beyond gender. Kita lihat ya bang, otentik ya, izin ya bang ya. Waktu Silakan. dia bangkit dari kubur bersama orang-orang kudus, kuburan pada terbuka. Yesus menampakkan diri di antara orang-orang, mereka kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, karena hantu tidak mempunyai daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini. Kemudian orang masih nggak percaya. Yesus mengatakan, ada nggak makanan di sini? Orang memberi makanan sepotong ikan goreng, dia makanlah itu. Menurut Anda ini masih asli anaknya Maria atau udah berubah bang? Ya sebenarnya secara silsilah dia kan di bumi ini anaknya Maria betul. Ini masih Tapi di bumi setelah loh, ini dia bang. penebusan. Ini masih di bumi loh makan ikan goreng itu bang. Kan belum terangkat Ya, itu. tapi setelah kebangkitannya, menurut pendapat saya ya, ini kan Iya, iya. cara resmi menjadi doktrin. Ya nggak Menurut apa-apa bang. pendapat nggak apa-apa. saya, udah selesai. Ya, Maria itu kan hanya untuk sarana melahirkan Yesus, rahimnya dipinjam atau digunakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk melahirkan Yesus secara fisik ke dunia. Dan misinya Yesus kan sudah selesai waktu dia disalibkan, mati dan bangkit. Jadi sebenarnya sudah selesai dalam arti hubungan relasional sebagai keluarga antara Maria dan Yesus itu menurut pandangan saya udah selesai di situ. Oke, artinya adalah yang bangkit dari kubur sebagaimana yang tertulis di Kisah 2:36, Yesus inilah dibangkitkan oleh Tuhan, kamu sekalian adalah menjadi saksinya. Bangkitlah dia, hidup kembali dia dengan pakaian yang bersih mungkin. Karena waktu dikubur di kafani kok tiba-tiba bangkit ganti pakaian kan gitu ya bang ya, supaya tidak seperti pocong sedang berjalan kan begitu. Nah, berganti pakaianlah dia, orang kaget dikira hantu seperti tadi. Menurut Anda yang bangkit dari kubur itu bang, menurut Anda ini anak Maria atau udah bukan lagi anak Maria? Bagi saya ya, itu bukan anak Maria lagi. Bukan lagi. Soalnya setelah dia bangkit bang, itu ada 40 hari beraktivitas di bumi tau, sebelum dia terangkat ke surga. Iya. Oke. Betul, betul. Oh, jadi anak Maria kalau menurut saya, maaf ya bang, kalau saya ini bukan mau ngejek-ngejek gitu. Jadi menurut Anda anak Maria ini hilang di kuburan ya bang ya? Bukan hilang, tetapi dia bertransformasi dari manusia biasa, manusia yang terbatas, menjadi manusia yang ilahi. Kan Soalnya- sekarang dia bangkit dengan tubuh Gini loh, kemuliaan, Bang, bukan izin, tubuh Bang, ini- originalnya lagi kan? Bang, kita berbicara logis ya. Yang disalib anak Maria, oke. Yang dikubur 3 hari di goa masih anak Maria, betul ya bang? Ya, Pas dia bangkit, bukan lagi anak Maria. Ada perubahan status nih bang. Jadi perubahan status itu di dalam kubur. iya, setelah dia bangkitnya dalam tubuh yang dimuliakan, bro. Bukan tubuh seperti awal dia sebelum bangkit, itu Maksud saya gini loh bang, statusnya yang berubah atau hakikatnya yang berubah, atau keadaan yang sebenarnya Yesus ini yang berubah, atau hanya statusnya yang berubah, tapi tetap Semuanya oknum yang sama. Semuanya berubah, tapi pribadinya sama. Kalau pribadinya sama, artinya adalah sidik jarinya itu adalah masih anaknya Maria bang. Iya, tapi kan tubuh kemuliaan, bro. Kita nggak tahu sidik jarinya seperti apa. Artinya adalah, Tes kan waktu itu. jadi gini bang, disimpulkan bang ya, maaf ya, tapi jangan dipaksain juga sih, karena ini memang kan masalah iman Anda ini, saya nggak mau menggores di sana Iya, bang. betul. Intinya adalah bahwa apakah hanya perubahan status, tadinya anak bukan lagi anak, atau memang oknum ini yang berubah total? Yang mana bang yang benar bang? Bagi pandangan saya, dia itu berubah total dari Oke. yang namanya anak Maria sebagai anak manusia dia Mm-mm. sekarang berubah menjadi anak Allah yang Maha Kuasa yang Iya. sepenuh-penuhnya.
Artinya dengan tubuh kemuliaannya itu sudah berbeda dari tubuh aslinya itu. Jadi di dalam Secara kubur, status kita nggak bisa lagi mengatakan dia sebagai anak Maria yang awal, tapi dia menjadi Allah yang Maha Kuasa itu, gitu loh. oke, Dan artinya wujud adalah di dalam kubur di sana terjadi perubahan total, baik berupa keadaan yang sebenarnya, oknumnya ini berubah total. Tadinya anak Maria menjadi bukan lagi anak Maria, kan gitu. Betul ya? Iya, bagi saya begitu. Jadi Iya. di kuburan atau kebangkitan itu mengubah segala-galanya. Artinya adalah sekarang Bangkitan anak itu Maria. mengubahkan segala-galanya. Jadi sekarang anak Maria ini bukan hilang sih ya, tapi berubah dia, Tapi berubah. berubah gitu ya, transformasi dia di dalam kubur. Ya, Nah kalau sekiranya anak Maria nyari anaknya, jawabannya apa ya bang? Misalnya nih anak Maria, anak saya kemana sih? Jawabannya adalah menurut analisa Anda, ya maaf Bunda Maria, anak Anda itu sudah bertransformasi dalam kuburan. Jadi jangan cari anak Anda lagi. iya, Sekarang karena kan yang ada ayat, Jadi sekarang Bunda ayat Maria, lain yang mengatakan bahwa ini bro, ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa ketika Maria menemukan Yesus sudah bangkit pagi-pagi hari itu kan, dia berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku, sampaikanlah kepada mereka bahwa anak manusia sudah bangkit, ya kan? Kemudian ada ayat lain mengatakan bahwa anak manusia ini akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah ini saya meyakini ini konteksnya kepada semua orang, termasuk Bunda Maria juga dan murid-muridnya yang lain. Jadi Yesus sudah membuat pemisahan atau menunjukkan identitasnya yang berbeda, gitu loh, bahwa dia sekarang ada di atas segala-galanya, ya kan? Bahwa dia akan naik dan bangkit ke surga sebagai raja di atas segala raja. oke. Karena misinya udah selesai. Oke. Artinya menurut abang ini saya ikuti aja. Jadi di dalam kuburan inilah ada perubahan drastis, ada transformasi. Tadinya anak Maria yang mati dikafani terus hidup. Nah, di sana ada perubahan status, baik status maupun keadaan sebenarnya. Jadi individu diri personal Yesus ini bangkit, bukan lagi Yesus yang sebagaimana biasanya kan gitu ya bang ya. Betul ya? Bukan manusia biasa lagi, Bukan yang lagi manusia terbatas, biasa. tapi menjadi manusia yang tidak terbatas. Dan bukan lagi adalah anak Maria. Jadi sudah putus hubungan, anaknya Maria ini sudah putus hubungan antara anak dan ibu. Apalagi kedudukannya di Dalam surga. pandangan- Ya, Jadi pandangan saya begitu. di surga Bahwa ini. bukan anak biologis Maria Iya, lagi. Ya. Ya. Jadi Bunda Maria kehilangan anak biologis kan gitu ya. Kehilangan Kehilangan sih bilangnya, tapi berhenti atau terjadi transformasi di situ, karena ya yang bangkit itu kan bukan tubuh biologis yang dilahirkan Maria lagi, tapi tubuh yang dimuliakan. Gitu. ya, ya. Itu Tapi masih jenis kelamin laki-laki kan bang yang bangkit itu. menurut keyakinan saya dia tidak berubah jenis kelamin, dia tetap laki-laki, Tetap tapi laki-laki. segala-galanya telah menjadi berbeda, dalam arti itu sudah dimuliakan semuanya. Itu udah beyond gender, itu beyond gender. Hah? Itu sudah beyond gender. Saat kita bicara tentang ilahi Tuhan, kita nggak bicara laki-laki, perempuan, nggak bicara 1, 2, 3 gitu, bro. Nggak bisa bang, karena dasarnya pondasinya dia laki bang. Ya, tapi Ya bukan itu kan sesuatu yang bisa diperdebatkan ya, karena kan kita nggak melakukan sidik apa namanya, Belum ada yang itu apa nama istilahnya? belum ada orang yang survei ke sana lah. Ya kita kan nggak tahu. pernah diotopsi. Tapi menurut pandangan kita, dia tetap dalam identitas dia sebagai laki-laki, Ya, tapi betul. hanya perbedaannya dia menjadi manusia yang dimuliakan aja. Iya. Ya, artinya menurut abang ini berubah total nggak sih bang? Misalnya wajahnya, semuanya begitu yang pernah dipakai aktivitas di bumi begitu, berubah total apa masih itu juga? Menurut abang? Ya kita lihat aja reaksi para murid ketika bertemu dengan Yesus Kristus, kan mereka nggak langsung mengenali kan. Berarti berubah ya? Perjalanan ke Emmaus itu
Iya, menjadi mungkin lebih bersinar, lebih Lebih ganteng, cemerlang. lebih Nggak tahu ganteng, ya. lebih putih, kulitnya lebih bersih gitu ya. Iya, ya namanya tubuh dimuliakan bro, gimana ya? Betul-betul glowing ya, kita nggak tahu ya. Glowing lah, ada glowing kan. Lebih bersih gitu loh. Karena segala-galanya kan sudah mulia ya. Soalnya kalau habis orang di dalam gua 3 hari kan pasti kusut gitu ya bang ya. Maaf ya. Ya pasti pas bangkit lebih bersih gitu loh. Gitu. Ya sebenarnya gini bro, Yesus itu di dunia ini jangan dianggap manusia yang ganteng ya, jangan salah pikir ya. Bahkan orang mengatakan Yesus itu nggak terlalu ganteng-ganteng amat, nggak tampan-tampan amat. Jadi orang pun nggak memandang dia karena apa, dianggap manusia biasa banget gitu, kayak orang kebanyakan ya. Itulah Yesus itu. Jadi jangan dianggap Yesus itu sempurna, tampan, hidungnya mancung, kulitnya putih mulus, nggak begitu. Yesus itu sangat kelihatan Sederhana ya. Sederhana ya. Ya sederhana, bahkan mungkin tergolong nggak cakep ya menurut saya, karena Alkitab mengatakan tidak tampan, semaraknya tidak tampan. Tapi kalau menurut saya Dia lebih banyak underestimate. kalau menurut saya lebih ganteng Yesus daripada Saulus kalau menurut saya. Oh, setelah kemuliaannya jelas, setelah kebangkitannya pastilah. Kalau kedua lebih ganteng Yesus daripada Yohanes Pembaptis, yakin saya. Itu kan boleh aja Bang yang meyakini seperti nggak masalah. Assalamualaikum. Gitu.